sekarang mana. Jadi TikTokan aja mulai dari umur 2 tahun udah luar biasa gitu ya. Saya sendiri udah ngalah gitu dengan anak-anak, kalah cepat gitu. Nah, jadi ternyata orang tua juga harus mengikuti zaman gitu ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Makanya tim lembaga psikologi sering datang ke sekolah untuk menawarkan kerjasama, apalagi yang orang tua yang membutuhkan untuk ekstra gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya perkenalkan tentang psikologi. Yang pertama yang sering kita dengar itu IQ. Ya, jadi banyak orang yang menyamaratakan kemampuan anak, si kakak, si adik, si A, si B bisa meratain, padahal itu berbeda. Ya. Ada yang high performance atau di atas rata-rata, ada yang normal. Itu umumnya ya. Jadi umumnya seperti itu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya karakter normal. Nah, kalau yang normal ini biasanya cirinya itu anak normal itu biasanya bawel. Ya, jadi kalau anak bawel jangan dimarahin. Kadang-kadang saya suka dengar gitu ya. Terus satu menit mama teh cenah capek taros wae gitu. Saya suka ketawa gitu ya, senyum aja karena sekarang sudah tahu ternyata anak bawel itu ciri IQ normal. Ya, jadi normal ya Bu ya. Jadi jangan berharap juga anak itu cerdas, karena ternyata IQ itu diturunkan dari orang tua gitu ya. Bagaimana orang tuanya begitu juga anaknya. 70% ya gitu. Jadi 30%-nya yang membentuknya dari lingkungan. Nah, kemudian yang kedua tentang yang psikologi itu yang kedua karakter. Nah, ini yang sering dibaca ya, pendidikan karakter namanya kan gitu ya. Jadi karakter ini macam-macam, tergantung bagaimana ibu mengasuh di rumah gitu ya. Ada yang tadi saya bilang otoriter, biasanya itu ngebentak, nyubit gitu lah. Jadi pengen menang sendiri, si orang tua kekeh dari bangun tidur sampai tidur lagi si anaknya udah disediain, jadi nggak sempat milih, mama aku udah pingin itu tapi nggak bisa ngomong, udah deh pakai aja gitu. Nah, itu tuh ada dampaknya Bu ya ke anaknya, jadi ada dampaknya. Nah, nanti bisa dilihat dari observasi. Nah, kemudian ada yang dinamakan juga orientasi. Orientasi itu mencakup kepada kebiasaan si anak, ya, kebiasaan belajar dan juga bekerjanya. Nah, untuk sekarang ini para orang tua, karena ini saya nyangkutnya ke PAUD ya. Nah, jadi untuk sekarang ini belajar itu belajar mengenali pekerjaan, ya, belajar mengenali tugas yang dihadapi, bukan tugas sekolah, tapi tugas supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Misalnya nih tali sepatunya lepas, sanggup nggak si anak menyelesaikan, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu saja itu sudah jadi indikasi gitu ya. Si anak sudah bisa belum mengatasi masalahnya. Nah, terus kemudian ada yang dinamakan hemisfer atau dominasi. Nah, ini dia. Tadi saya katakan pengaruh daring luar biasa. Ya, tingkat konsentrasi anak jadi nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang begini loh, Bu, udah 5 kali dipanggil baru menyaut apa nih atau apa Bun, ya. Nah, jadi itu namanya tingkat konsentrasi. Nah, Bu, udah abis itu sina mengajarkan sina. Terus sabar kali sina ngajarkeun teh. Begitu ditanya, hilap deui. Nah, itu ya. Jadi kenapa sih bisa kayak gitu? Karena tingkat konsentrasi si anak itu berubah atau jauh di angka 0, ya. Karena nanti kita ada grafik. Ada grafik itu 0 sampai 10, 0 sampai minus 10. Nah, kalau minus itu menunjukkan si anak ke kiri, kalau plus itu biasanya ke kanan, ditunjukkannya seperti itu ya. Nanti ada grafiknya. Nah, yang terakhir tugas perkembangan, ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi tugas perkembangan ini yang terakhir adalah bagaimana si anak menghadapi lingkungannya, dengan teman, dengan saudara. Nah, bagaimana dia cara menghadapinya? Jangan-jangan si anaknya tidak bisa disuruh ngambil sesuatu barang. Adek, tolong ambilin bantal, lari ke dapur. Ya, adek, tolong ambilin sikat gigi, lari ke kamar, ya gitu. Bunda di mana? Nah, masih begitu ya. Nah, itu sepele sebenarnya ya. Kadang-kadang lucu gitu ya. Ih, lucu ya. Masa katanya ngambil sikat gigi ke kamar tidur gitu ya. Nah, tapi itu jangan dianggap sepele.
karena itu menyangkut kepada tugas perkembangan. Kemarin ada saya anak yang ibu gurunya itu ngadu begini, Bun, gimana ya katanya, ini anak ini masalahnya sering mukul teman, ya mukulnya itu sasangkleng, beleduk katanya ya gitu. Nah, aduh saya bilang kan gitu, padahal ada beberapa bagian anggota tubuh yang jelas-jelas tidak boleh dipukul ya, apalagi dipukul dengan keras, misalnya kepala, terus kemudian punggung, dan terus kemudian pantat. Ini ibu yang masih punya balita, saya pesen jangan disuka dipukul pantatnya, apalagi keras-keras ya, jangan terlalu mentang-mentang pengen tidur, wah pukulnya keras. Nah itu ya, ini saya pesan gitu ya, tolong hindari gitu ya, tolong hindari, karena itu di pantat itu ada tulang ekor ya. Jadi kalau misalnya ibu sering menemukan orang gagap, nah itu kemungkinan ketika kecil atau ketika suatu waktu itu luka cedera tulang ekornya. Jadi keseringan dipukul juga itu kan banyak syaraf di situ tuh ya. Jadi keseringan dipukul itu bakal menyebabkan error lah sedikit ya gitu. Jadi jangan itu pesan ya, tips. Jadi jangan memukul bagian-bagian tertentu. Nah itu dia tadi ya. Jadi ternyata anak-anak juga banyak gitu ya yang harus kita perhatiin. Bukan hanya si anak dikasih jajan, terus kemudian berangkat sekolah, pulang dari sekolah. Nah satu lagi, pulang dari sekolah tolong jangan ditanya belajar apa ya. Ada ya, kadang-kadang orang tua saking bangganya nanya belajar apa saya tadi di sekolah. Jangan ya, kalau sekarang hindari, karena ketika kita tadi nanya belajar apa, otomatis si anak bakal berpikir keras ya. Jadi tadi mengingat, udah tadi teh capek belajar teh, karena kan belajar itu butuh energi ekstra ya. Capek belajar teh, disuruh ingat. Nah, gimana sih kalau misalnya si anak pulang sekolah, tanya yang ringan. Tadi jajan apa? Main sama siapa? Nah, itu ya. Jadi jangan ditanya belajar. Nah, terus kemudian karena ini tingkat PAUD, tolong jangan dulu dipaksa untuk belajar menulis dan membaca ya, karena sekarang ini aspek yang kita lihat itu adalah tugas perkembangan mengenali dirinya gitu ya, mengenali dirinya, gendernya terutama ya, perempuan, laki-laki gitu, karena kan di sekolah diajarin ya Bun ya, bagian-bagian mana saja yang tidak boleh disentuh siapapun. Nah itu jadi kita juga harus memperhatikan bahwa jangan terlalu dipaksakan untuk belajar mengenal angka atau membaca. Kalau belajar mengenal sih tidak masalah ya, tapi kalau untuk dipaksakan belajar menulis membaca itu tidak perlu dulu, karena untuk sekarang ini anak-anak bermain saja sebetulnya ya sudah alhamdulillah. Saya suka lihat gitu di PAUD sudah pandai membaca doa pendek, terus luar biasa. Saya kagum banget sama bu guru PAUD. Bu abi mah da di bumi tos sabaraha tahun orang kali teu tiasa Bu ngajarkeun gitu teh. Komo bari jeung ambek-ambekan mah moal tiasa Bu ya, bari jeung diciwit mah kalahkah pasea sareng ayahna gitu teh. Nah cina budak teh nangis gitu kan. Ya ini habisnya nggak bisa diajarin teh. Kalau sama bu guru nggak pernah ya. Nah jadi begitu ya Bun ya. Nah kedatangan saya ke sini selain untuk silaturahmi juga dengan orang tua di sini, alhamdulillah hari ini pertama kali saya silaturahmi dengan orang tua. Biasanya beberapa bulan ini saya silaturahminya dengan anak-anak Bu. Jadi anak-anak itu biasanya saya melakukan observasi atau tes psikologi ya. Jadi tiap sekarang udah beberapa bulan nggak pernah nih Bun, baru sekarang ketemu dengan orang tua baru lagi gitu ya. Nah kemarin sih pernah ketemu itu membaca